やるか。 Yoloha semuanya, gimana kabar kalian semua di hari Minggu yang sangat indah ini? Apakah kalian ngisi waktu dengan cuma main game doang seharian? Ataukah pergi sama Ayang, tapi lupa beliin seblak buat dia? Atau mungkin kalian semua cuma berdiam diri di dalam rumah karena asupan perwibuan kalian udah nipis? Kalem aja, karena pada video kali ini, gue bakalan mengisi asupan energi wibu dalam diri kalian. Karena anime ini udah masuk ke episode terakhirnya, jadi mari kita tutup tirai anime Summer 2023 dengan episode terakhir dari anime yang satu ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, post dulu like, subscribe, komen, dan lonceng notifikasi di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin, agar gue bisa lebih semangat lagi dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia, Jiswa Ore Saikyo Desta episode terakhir. Kanpai! Kanpai! Scene dilanjutkan dari Haruto Kawe dan Iris yang kini tengah menghadiri pesta penyambutan yang dilakukan oleh Taya Sensei dan Polko Sensei. Di tengah Taya Sensei lagi menuangkan secangkir wine untuk Iris, nampaklah Haruto yang saat ini sedang dipandangi sama Polko Sensei. Yang mana Polko Sensei merasa terkejut karena Haruto yang dirasa mirip dengannya. Setelah ditanya letak kemiripannya, ternyata mereka mirip karena sama-sama sering terlibat masalah, meski nggak ingin sama sekali. Dari sini ini kita akhirnya mengetahui bahwa Polko Sensei dulunya adalah mantan guru dari Taya Sensei. Yang mana sejak kecil, Taya Sensei seringkali memahami banyak hal cuma dari satu ajaran darinya. Saking jeniusnya, Polko Sensei tetap menjadi pengawasnya, bahkan di saat Taya Sensei telah menjadi profesor di akademi itu. Dan gak cuma itu, karena tingkat kejeniusan Taya Sensei gak ngotak, hal itu sampai membuatnya digadang-gadang akan menjadi Sage berikutnya. Meskipun sangat hebat, namun Polko Sensei kesal karena Taya Sensei yang malah menapak di jalan sihir kuno, karena sihir kuno yang dirasa gak ada gunanya sama sekali. Ngelihat Sensei yang menangis, Haruto yang mencoba menghiburnya malah membuat Polko Sensei semakin sedih karena ketipa fakta bahwa mereka hanyalah orang biasa di hadapan Taya Sensei yang sangat jenius. Di tengah kecanggungan akibat ucapannya sendiri, secara tiba-tiba pasti ada yang empuk kenyal-kenyal. Nampaklah air semabok karena ulah Taya Sensei barusan. Dirinya dapat terus tertawa kawaii dan meminta Haruto buat ikutan minum juga. Usai minum dari gelasnya Haruto, Polko Sensei dan Haruto hanya bisa diam melongo ngeliat tingkah Iris yang kelewat gemesin. Hingga tak lama kemudian, dan ya, sang putri mabuk akhirnya tidur di pangkuan Haruto. Di malam harinya, nampaklah Haruto yang berwajah membaringkan Iris yang ketiduran di pangkuannya. Namun tak lama kemudian biang kerok problema datang menghampirinya, hanya untuk memberitahukan betapa kagumnya ia di saat mengetahui Iris yang ternyata memiliki semua elemen di dalam tubuhnya. Meski sangat hebat, namun yang jadi masalah ada pada level sihirnya Iris yang cuma 5/35 saja. Angka yang terlalu rendah untuk memegang 7 elemen sihir. Taya Sensei menduga alasan kenapa Iris ingin mempelajari sihir kuno gak lain untuk mencari cara supaya level sihirnya bisa naik lebih tinggi dari yang sekarang. Karena para sepuh mereka di masa lalu rata-rata levelnya di atas 100. Dari ucapannya, kayaknya Taya Sensei berniat untuk membantu Iris mencapai apa yang dia inginkan. Meski kemungkinannya sangat kecil, namun pastinya Iris tetap akan melakukannya. Setelah cukup lama memasuki mode seriusnya, Taya Sensei memutuskan buat tidur di saat itu juga. Dan begitulah bagaimana Haruto ditinggal tidur oleh Iris dan kedua guru mereka. Shin berpindah ke Schneider yang lagi muka-mukan karena gak dibeliin airok sama orang tuanya. Bukannya tobat karena kelakuan binatangnya, ia malah kesal karena Shiva yang melarangnya buat berduel dengan Haruto. Yang mana dari sini ini terkuaklah fakta bahwa manusia goblok yang satu ini telah bekerja sama dengan gereja Lucifera supaya membuat bapaknya bisa menjadi raja selanjutnya. Gak pengen berakhir begitu aja, dengan sangat gobloknya Schneider mengirimkan pasukan assassin untuk melenyapkan Haruto, Iris, dan juga kedua guru mereka. Shin berlanjut memperlihatkan para assassin yang kini telah berada di sekitar mansion Taya Sensei. Di mana menurut laporan dari salah satu assassin di sana, mereka telah mengetahui hanya ada 4 orang di dalamnya yang gak lain adalah target mereka. Pembagian tugasnya berupa 10 orang mencegah adanya saksi mata dan 10 orang lainnya bertugas di bagian pengeksekusian. Dengan kata lain, total mereka sekitar 20 assassin elit berlisensi GGWP.
Oh, rupanya Haruto Ori telah mengetahui rencana mereka. Ngelihat adanya tembok transparan di sana, para assassin pun memutuskan untuk mencari celah di sekelilingnya. Namun sayang barrier itu sama sekali gak memiliki celah sedikit pun. Pandai ngelawak juga rupanya para assassin yang satu ini. Tak lama kemudian mereka nampak terkejut karena ada pintu yang muncul secara tiba-tiba. Bukannya segera lari, para assassin melanjutin sesi lawak mereka dengan berniat menghadapi Shiva si paling OP. Sontak mereka pun terkejut karena fireball mereka yang malah seperti bertamu ke dalam sana. Mereka semakin dibuat terkejut bukan main karena gak cuma satu pintu, melainkan ada banyak pintu yang kini melayang di udara. Satu persatu dari para assassin pun diculik, dan mungkin ini gambaran dari zaman Orde. Lagi-lagi, bukannya segera kabur dari sana, para assassin malah terlihat bersiap untuk menghadapi Shiva. Namun setelah banyak serangan ke Shiva yang jumlahnya gak kehitung, ternyata... Lu ngeliat Shiva, lu kagak mungkin bisa kabur. Ucapan yang sangat cocok untuk para badut berlisensi assassin ini. Shiva pun memberitahukan dia telah meringkus 10 orang yang berjaga. Dan saat ini, ia merasa muak karena mengetahui majikannya para assassin yang terlalu lebay hanya karena satu masalah. Scene berpindah di kediaman Schneider. Nampaklah para assassin yang kini telah diikat oleh Shiva. Schneider yang awal mengaku bukan ia yang menyuruh para assassin, namun dirinya harus dibuat gak bisa berkata-kata lagi karena Shiva yang telah merekam semua ucapan Schneider ke para assassin. Shiva yang udah muak pun berniat untuk memberikan hukuman yang jauh lebih menyakitkan ketimbang gebok ragum sebelumnya. Gak pengen kalah dari Shiva, si goblok yang satu ini malah mengambil kotak berisikan suntikan yang mana ketika dicublos ke dirinya sendiri, secara tiba-tiba... Sontak Haruto pun terkejut karena tiba-tiba plot anime berubah menjadi plot anime Kage no Jizurokusa. Ia yang lengah sepersekian detik pun harus merasakan ciuman hangat dari tangan monster di hadapannya itu. Tak lama berselang, nampaklah cara menelponnya karena tahu kakaknya itu lagi melakukan hal yang sangat menarik baginya. Setelah memberitahukan situasinya, Charo pun meminta kakaknya itu untuk mengembalikan Schneider jadi manusia lagi. Meskipun sangat sulit, namun karena itu permintaan adiknya, mau gak mau Haruto harus berusaha lebih keras lagi. Serangan demi serangan terus dihindari sama Shiva. Akan tetapi karena Shiva yang terlalu menahan diri, hal itu membuat pukulannya jadi sangat lemah dan langsung ditepuk nyamuk sama Schneider. Shiva pun mengganti rencana yang ada dengan mencoba menghentikan pergerakannya. Mengira itu udah cukup untuk menghentikannya, namun alangkah terkejutnya Haruto karena Schneider yang dengan sengaja memutus paksa kedua lengannya. Singkat waktu, setelah cukup lama beradu mekanik, Charo pun memberi pencerahan pada kakaknya karena dari hasil pengamatannya, tubuh Schneider baru aja mengecil sejak beregenerasi sebelumnya. Nggak cuma itu, warnanya kini juga lebih pucat dari yang sebelumnya. Kedua hal itu membuat Haruto menyimpulkan dirinya hanya tinggal terus menyerangnya sampai semua daging monster itu terkelupas dari intinya. Yah, sejak masal episode ke-10, akhirnya kita dapat melihat lagi parodi novel Phantasm, Gate of Babylon-nya Gilgamesh. Setelah Schneider kembali normal, Charo nampak senang karena bisa membantu kerjaan kakaknya itu. Dirinya pun pamitan karena merasa bisa tidur tenang saat ini. Setelah itu, nampaklah Shiva yang berniat melanjutkan pembahasan mereka sebelumnya. Namun sayangnya otak Schneider yang udah error, cuma bisa merespon rasa takutnya pada Shiva. Scene kembali ke mansionnya Tea Sensei. Terlihat Haruto Kawe menyadari kedatangan Haruto Ori yang masih dalam wujud Shivanya. Haruto Kawe merasa situasi yang ia alami saat ini dirasa cukup menyenangkan baginya. Haruto Ori juga merasakan hal serupa sepertinya. Namun ia langsung terkejut karena padahal Haruto Kawe sering ketimpa masalah, tapi ia masih bisa menyebut semua itu menyenangkan.
Lambat laun, sifat Haruto mulai berubah seiring dengan berjalannya waktu. Dan seiring dengan perkembangan hubungan dengan banyak orang, ini membuat satu pelajaran penting untuk para nolep di luar sana. Sifat nolep introvert dalam diri kalian bisa hilang dengan banyak bersosialisasi dengan banyak orang baru sekaligus. Sebelum pergi dari sana, Haruto Ori terlihat memuji Haruto Kawe yang udah bekerja dengan sangat baik baginya. Scene berpindah di ibu kota. Terlihat Fred dan Liza yang saat ini sedang bertanya perihal keadaan ibu kota ke pria tua yang lagi mabuk-mabukan di pinggir jalan. Namun karena terlalu kawaii dan Honka Donka Badonka, hal itu membuat keduanya dipancing oleh 3 preman yang berharap bisa berasal-oleh dengan mereka. Namun jelas aja plotnya bukan begitu dong ya. Setelahnya, Shinapa berpindah ke konferensi meja bundar Pandemonium. Setelah cukup banyak merapatkan hal yang cukup absurd, dari kelima anggota inti di sana, hanya Liza yang masih punya kewarasan. Kigan gak gua hitung karena molor pas rapat. Argumen absurd Charu makin diperkuat karena aksi Haruto tadi malam. Yang mana setelah Charu memperlihatkan rekaman ulang adu mekanik kakaknya itu, mereka semua pun terpukau dengan betapa hebatnya Haruto di video itu. Meski terpukau, namun Liza yang gak mudah hanyut dalam topik pembicaraan pun merasa arus obrolan mereka yang udah melenceng dari topik utama. Dari apa yang diketahui Charu soal Schneider yang merupakan wakil ketua OSIS, hal itu membuatnya menyimpulkan bahwa masih ada OSIS gak resmi yang memerintahkannya. Dan kedudukan OSIS gak resmi itu pastinya lebih tinggi dari Schneider, atau bahkan di atasnya lagi, masih ada organisasi jahat yang telah menguasai ibu kota. Dan setelah cukup lama rapat absurd barusan, pada akhirnya mereka memutuskan untuk menyusup ke dalam akademi, mengumpulkan informasi yang ada, dan membongkar hal tabu yang ada di dalam sana. Karena tujuan mereka adalah membantu Haruto, seketika itu Fred dan yang lain langsung menyetujui usulan Charu barusan. Liza yang kurang setuju nama organisasi mereka yang memakai nama rapat, hal itu membuat Charu memikirkan secara singkat, sebelum akhirnya memutuskan satu nama yang cukup keren baginya. Scene diakhiri dengan Haruto yang ternyata memata-matai mereka sedari awal. Dirinya pun terkejut karena tingkah Charu dan yang lain yang semakin absurd di tiap harinya. Meski sangat konyol, namun TSS sendirilah yang telah mengkonfirmasi adanya organisasi jahat dan bukan cuma di akademi, melainkan juga di ibu kota mereka. Haruto pun yakin bahwa ibu kandungnya juga terlibat dalam masalah itu. Demi keamanan Charu dan yang lainnya, Haruto terlihat memasang banyak sekali CCTV di banyak tempat sekaligus. Dan itu semua demi kehidupan nolep yang menantinya di masa depan nanti. Dan berakhirlah alur cerita anime Opa Sejenak Wiki Opeta episode terakhir. Gua tau isi pikiran kalian kok guys. Nanggung lah, gantung lah, endingnya gak klimaks lah, ngira pasti ada episode selanjutnya lah, dan lain sebagainya. Buat adik-adikku yang punya salah satu atau mungkin semua pemikiran tadi, gua tahu rasa kecewa kalian karena storynya yang super duper gantung dan gak ada klimaksnya sama sekali. Tapi perlu diingat aja nih ya, data setiap anime udah tercatat di situs My Anime List. Dan di sana itu tulisannya 12 episode. Jadi episode selanjutnya nggak ada sama sekali bro. Tapi mungkin gua tahu alasan kenapa anime ini dibuat anti klimaks kayak gitu. Dimana mungkin aja nih ya, ini mungkin aja nih ya, pertanda bakal adanya season kedua. Tapi ingat, itu hanya dugaan gua semata. Segala keputusan ada di tangan produser, studio, serta penulis light novelnya di sana. Jadi gua saranin sering-sering aja searching di Google atau postingan di sosmed. Kalau misal infonya itu berbahasa Inggris atau bahasa Jepang, ya tinggal diterjemahin aja di Google Translate. Oke, segitu aja dari gua. Thanks for watching dan sampai jumpa di alur anime gua yang lainnya. Bye-bye.